Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Teristimewa perkumpulan pengajian jamaah Masjid Jami Al-Amin yang saya muliakan beserta para pendengar dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini mohon izin saya hadir lagi. Tidak ada niat saya menggurui atau menasihati. Izinkan saya berbagi pengalaman tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya mendapat satu kebaikan. Apabila disempurnakan bacanya, maka dilipat gandakan menjadi 10 kalinya. Apabila mampu membaca sebanyak 100 ayat, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Hadis tersebut menunjukkan betapa besarnya keutamaan membaca Al-Quran, apalagi bila dikerjakan rutin terus-menerus. Bagi yang rutin membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, yang mahir membaca Al-Quran sesungguhnya tanpa dia sadari sejumlah malaikat berada di sekitarnya. Saudaraku yang terhormat, yang membaca Al-Quran terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, min sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Membaca Al-Quran dapat menjadi obat bagi penyakit hati dan fisik. Cara ini sering dilakukan untuk mengobati diri dengan melakukan ruqyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Isra nomor 82. Selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, membaca Al-Quran hatinya menjadi tenteram dengan membaca petunjuk Allah Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan membaca petunjuk Allah Al-Quran hati menjadi tenteram. Quran surat Ar-Ra'd nomor 28. Dengan rutin membaca Al-Quran di rumah, maka rumah tersebut lebih bercahaya. Tak hanya itu, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran akan terasa lebih tenang dan damai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rumah yang ada di dalamnya menyebut nama Allah atau membaca Al-Quran kelihatan hidup.
Bahkan Imam An-Nawawi berkata, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk membaca Al-Qur'an dan zikir-zikir lainnya di rumah, dan hendaknya rumah jangan dikosongkan dari berzikir atau membaca Al-Qur'an. Dalam riwayat Tirmizi juga terdapat sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya setan tidak akan masuk ke rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang paling penting kita ketahui termasuk pada diriku sendiri, sebesar apapun itu kebaikan yang sudah kita dapatkan akan hilang diambil oleh orang yang teraniaya. Siapa orang yang teraniaya? Bisa orang luar dan bisa orang di sekitar kita. Terkait siapa orang yang teraniaya, pada kesempatan lain kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, akan saya mencoba menyampaikan siapa orang yang teraniaya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.